Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita semua. Dan pada hari ini juga kita diperingati bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kita semua. Dan biarlah pada pagi hari ini melalui ibadah online kita datang kepada Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, dan Tuhan yang layak untuk kita sembah. Tuhan yang layak terima segala kemuliaan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, satu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, di mana Engkau telah naik ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kita semua Tuhan, yang terbaik Kau siapkan untuk kita yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk menyembah, memuji nama-Mu Tuhan, dan terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Kau memberkati ibadah pada pagi hari ini dengan damai sejahtera-Mu Tuhan Kau curahkan bagi setiap kita Tuhan, sehingga kami dapat menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Bapa yang mulia, kasih-Mu sungguh besar kepada kami, dan Kau sendiri yang pulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Ku sembah Kau, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Ku sembah Kau Tuhan, oh I worship you, haleluya. Sebab Kau yang layak untuk disembah, Kau yang layak ditinggikan. Sebab Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan. Oh haleluya. Kami tak dapat balas kasih setiamu. Kau Allah yang baik, haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dan pengorbananmu. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini kita bersukacita dan berbahagia di tanggal 21 Mei tahun 2020 kita bersama-sama bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum bersama-sama lebih lanjut kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, hari ini bersama-sama dengan umat Tuhan, kami hendak mendengar, merenungkan sabda firman Tuhan di hari peringatan, di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah Tuhan Kau jamah setiap kami, biarlah hati kami sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang benar, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh berkembang dan menghasilkan banyak buah, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan pada kesempatan ini. Biarlah waktu ke depan ini, pertolongan pimpinan kuasa dari Tuhan terus menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Berbahagialah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11 menunjukkan kepada kita bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita bersukacita. Sukacita yang tidak didasari oleh yang ada materi yang kita miliki, tetapi sukacita ini datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana kondisi perjumpaan murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-6
apa yang ada di dalam hati mereka menunjukkan bahwa kondisi hati mereka belum mengalami sukacita. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka masih menuntut untuk pemulihan bagi Israel, yaitu mereka dengan berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih berpikir dalam pikiran orang yang belum di dalam Tuhan. Mereka berpikir masih dalam konsep pikiran dunia, sehingga mereka berharap Israel bisa bebas dari penjajahan bangsa Romawi dan menjadi kerajaan yang merdeka, mandiri, dan yang tidak diatur oleh bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika permintaan itu tidak terwujud, ketika apa yang mereka minta itu tidak terjadi, tentu saja hal ini akan membuat mereka mengalami kesulitan untuk bersukacita dan berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan kondisi kita pada hari ini, sama-sama kita berharap agar supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia, bahkan dari dunia ini. Itu harapan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini keadaan masih belum berubah. Korban virus corona ini semakin hari masih bisa dijumpai, didapati, dan ini semua dilaporkan oleh pihak pemerintah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa bersukacita? Apakah dalam situasi saat ini bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersukacita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan murid-murid itu direspon oleh Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-7, Yesus menjawab mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Untuk masa dan waktu itu adalah ketetapan Bapa dan tidak perlu seorang pun tahu. Jadi apa yang diharapkan oleh murid-murid, ternyata respon dari Yesus, kamu tidak perlu tahu, karena itu adalah ketetapan Bapa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak benar jika ada orang yang mengatakan tanggal sekian, hari ini, hari itu, tahun sekian, bahwa Tuhan akan datang. Jelas ini tidak sesuai dengan kitab suci. Yesus berkata kepada mereka tentang sesuatu yang sangat penting demi kelanjutan sebuah berita. Yesus berkata kepada mereka bagaimana seluruh umat manusia nanti mendapatkan keselamatan, yaitu selanjutnya adalah berita tentang Injil. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang akan mengubah hidup mereka, Roh Kudus yang akan menjamah mereka. Yang penting, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya tekankan di sini yang penting, yaitu mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Yang penting, mereka bisa membawa berita Injil Yesus Kristus ke seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah mengenal Yesus, mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah saksi-saksi langsung, baik tentang pelayanan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus,
penguburan Tuhan Yesus, dan bahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka adalah saksi-saksi langsung, yang mana mereka nantinya, dan ini penting, mereka harus membawa berita ini kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Yesus yang kita kenal melalui firman-Nya, dengan membaca firman Tuhan yang ditulis oleh nabi-nabi, yang ditulis oleh rasul-rasul, yang ditulis oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan yang mengenal Tuhan. Disitulah kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal siapakah Yesus melalui firman-Nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita mengenal siapakah Yesus. Yesus adalah firman Allah, dan firman Allah itulah yang menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia itu yang pernah dijumpai oleh murid-murid Tuhan Yesus, yang pernah disentuh dan yang pernah bisa diraba oleh murid-murid Tuhan Yesus, karena firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita orang yang percaya kepada Yesus, kita yang mengenal Yesus, karena Yesus itu adalah firman Allah, maka bagi kita yang telah mengenalnya, Yesus yang kita kenal, kita punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil. Kita tahu apa itu Injil. Injil adalah kabar sukacita, berita sukacita. Apa isi berita sukacita itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah alasannya mengapa berita ini penting, dan mengapa perlu diberitakan. Ya karena memang ini penting. Penting bagi siapa? Penting bagi Yerusalem, saudara kita, keluarga kita. Penting bagi Yudea, penting bagi tetangga-tetangga kita, penting bagi Samaria, yaitu penting bagi tetangga wilayah, saudara-saudara kita yang jauh, bahkan penting pula bagi ujung bumi. Artinya di mana ada manusia, itulah ujung bumi, dan Injil perlu diberitakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena pemikiran murid-murid yang masih dalam konsep duniawi, mereka kesulitan untuk mengalami sukacita. Nah, yang kedua, yang terakhir dalam bacaan kita hari ini, ayat 9 hingga ayat ke-11. Yesus terangkat. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Murid-murid itu tertegun dengan peristiwa itu. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Ketika murid-murid terus tertegun dalam satu fokus pandangan, di mana Yesus yang terus terangkat ke surga, dan bahkan ketika awan menutup pandangan mereka, masih saja mereka tidak tergeser posisinya,
tidak tergeser oleh apapun, karena mereka begitu fokus kepada satu pandangan, Yesus yang terangkat ke surga itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu malaikat itu perlu memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus yang kamu lihat ini, dia akan datang kembali sama seperti dia naik ke surga. Saudara-saudara, apa artinya kata malaikat itu? Di sana ada harapan di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus itulah harapan kita itu jelas. Bukan hanya jelas, bahwa harapan kita itu adalah pasti. Apa yang akan kita kerjakan sebagai saksinya, di mana dia akan datang menjemput kita pada hari kedatangannya nanti. Apa yang bisa kita harapkan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan sambil menunggu hari itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang kita kerjakan dengan jaminan itu nyaman, itu tenang, itulah damai. Kalau sesuatu yang kita kerjakan dengan harap-harap cemas, ya memang cemas. Tetapi kita orang Kristen bekerja karena ada jaminan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 berkata kepada kita, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Penulis surat Ibrani menggambarkan bahwa pengharapan itu seperti sauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sauh dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan, didefinisikan sebagai alat berkait dan berat, dibuat dari besi yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut supaya perahu atau kapal itu dapat berhenti, bisa tetap bisa di atas air tetapi tidak mengalami pergerakan yang hebat karena terikat dengan sauh. Atau kata lain, sauh ini adalah jangkar. Nah, jadi ketika kapal itu terhubung dengan sauh, dengan jangkar itu, maka kapal itu akan menjadi tenang. Nah, selama pengharapan kita terikat kepada Yesus Kristus yang telah naik ke surga itu, saudara-saudara, maka disitulah sesungguhnya hidup kita nyaman. Nah, karena hidup kita nyaman, di dalam kenyamanan itu ada damai sejahtera. Dan tugas kita, orang-orang yang sudah memiliki pengharapan, mari kita lakukan, kita kerjakan apa yang perlu kita kerjakan sebagai saksi Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kamu jangan menatap langit lagi. Yesus sudah naik ke surga, melintasi langit-langit, kembali kepada Bapa di surga. Nanti dia akan datang dengan cara yang sama dengan yang kamu lihat naik ke langit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa ini kita bisa bersukacita dan berbahagia. Melalui peristiwa ini, murid-murid juga bisa mengalami sukacita. Ini jika kita perhatikan di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan satu catatan yang luar biasa. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Nah, saudara ini kasih Tuhan, meskipun mereka telah berpisah dengan Tuhan Yesus, tetapi harapan itulah yang membuat mereka sangat bersuka cita. Yesus yang telah naik ke surga, dia juga nanti yang akan datang kembali. Sama seperti ketika Yesus naik ke surga, dia nanti juga akan datang kembali sama seperti itu. Dan inilah harapan bagi kita, orang-orang percaya.
Dan harapan itulah yang membuat mereka sangat bersuka cita. Kita yang percaya kepadanya, kita pun memiliki harapan yang sama dengan mereka. Biarlah harapan itu membuat kita bersuka cita. Sukacita kita tidak kita bangun dengan dasar materi atau yang nampak atau yang kelihatan. Tetapi sukacita kita bangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas 24 ayat yang ke-53. Sukacita itu nyata. Kenyamanan itu nyata, yaitu dengan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah semangat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini juga menjadikan kita semangat berada di dalam hadirat-Nya, berada di dalam ibadah, berada di dalam pelayanan, berada senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Berada di dalam hadirat-Nya, itulah sukacita. Membaca firman-Nya, itulah sukacita. Dengan suka berdoa, itulah sukacita. Terus memanjatkan pujian dan penyembahan, itulah sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat ini juga yang mendorong kita untuk kita juga punya semangat yang sama. Bagaimana kita bisa memberitakan, mengabarkan tentang Injil. Injil yang berisi berita tentang Yesus Kristus, Injil yang berisi berita tentang kasih Allah kepada dunia ini, dan wujud kasih Allah kepada dunia ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perubahan yang terjadi kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Yang tadinya konsep-konsep dunia itu masih menjadi yang terpenting dalam hidupnya. Tetapi sekarang setelah mereka bertemu dengan Yesus dan setelah melihat dengan Yesus Kristus dan harapan yang jelas dan pasti itu ada di dalam Yesus Kristus, itulah sukacita murid-murid. Di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, seharusnya juga ini juga membuat kita terus mengalami sukacita dan terus senantiasa hidup kita dipenuhi oleh kasih-Nya dan semangat, tetap semangat, terus melayani Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Bahkan di situasi pandemi ini kita tidak kehilangan sukacita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh sebab firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Bagaimana ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka masih berharap dalam konsep pikiran dunia, sehingga menuntut Yesus untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, agar Israel bisa merdeka, berdiri sendiri. Dalam konsep-konsep itulah sulit bagi mereka untuk mengalami sukacita. Tetapi ketika mereka melihat secara langsung bagaimana Yesus naik ke surga, awan menutupnya, terus memandangi, dan bahkan malaikat pun mengingatkan mereka dan memberitahukan kepada mereka, ingatlah, Yesus yang naik ke surga ini, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan ketika mereka pulang, sungguh mereka sangat bersukacita. Karena sekarang mereka telah diubahkan pikiran mereka, diubahkan hidup mereka. Sekarang mereka punya harapan untuk bertemu dengan Yesus. Karena Yesus akan datang kembali pada saatnya nanti dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Memberikan lain dalam setiap kami. Kiranya firman Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita, bahkan di tengah situasi seperti saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, hidup kita
untuk memasuki perjamuan kudus itu pada hari ini. Mari kita berdoa. Bersama-sama kami hendak memasuki sakramen perjamuan kudus. Kiranya pertolongan dan pimpinan Tuhan menyertai setiap kami, dimanapun kami berada. Persiapkanlah hati kami, ampuni atas segala dosa-dosa kami. Perkenankan kami memasuki sakramen perjamuan kudus itu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut sakramen perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki perjamuan kudus hari ini, lebih dahulu mari kita baca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan demikian maka kita pun boleh dan berhak mengadakan serta menerima perjamuan kudus itu pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, maka perlulah kita terlebih dahulu mengerti arti perjamuan kudus itu, yaitu Yesus berkorban dan mati untuk penebusan dosa-dosa kita. Yesus yang menjadi imam besar itu tidak hanya mempersembahkan korban, bahkan dia menjadikan dirinya sebagai korban. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang yang ikut menerima perjamuan kudus adalah seorang pengkhotbah yang berkhotbah untuk diri sendiri secara nyata. Pada waktu mengambil roti, saudara berkhotbah mengenai tubuh Yesus yang dirobek, ditusuk, dipaku oleh karena kita. Pada waktu mengambil minuman, saudara berkhotbah mengenai darah yang tercurah di Golgota adalah karena dosa-dosa kita. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan yang betul-betul bertobat, kepada saudara-saudara Tuhan mengundang, marilah sekarang, karena sekaliannya sudah siap. Lihat, pandanglah terus anak domba Allah yang telah menanggung dosa isi dunia ini. Telah dipikulnya, ditanggungnya, diselesaikannya di atas gunung Golgota. Mari kembali sekali lagi kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku,
menyelamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Inilah hati kami. Inilah hidup kami. Selidikilah hati kami. Ampuni atas segala dosa-dosa kami. Biarlah dengan keadaan yang benar dan tidak bersalah, kami mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada malam sebelum Yesus disalib, bersama dengan 12 muridnya, Yesus mengadakan perjamuan. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena kamu. Terimalah, lakukan dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Kemudian Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku yang tercurah karena kamu. Perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu, sedang jemaat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita, dan kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur, sebab oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh dibebaskan. Dan oleh karena Yesus Kristus, kami ada di dalam rencana Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena kamu. Terimalah, lakukan dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus mengambil cawan. Mari bersama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan serta berkata, "Inilah darahku yang tercurah karena kamu. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Lakukan dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kita tenang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dan rencana Tuhan yang besar dan karya Allah yang besar itulah yang telah menjadikan kami, manusia yang berdosa ini, menjadi suci, menjadi kudus, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami. Itulah
anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bisa? Wes. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga kita telah melakukan perjamuan kudus, dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, Allah yang suci, maha mulia, Dia yang layak disanjung dan disembah selamanya. Sanjung sembah selamanya, surga bumi punya nyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam pujian ini dari awal kita katakan Allah yang suci, Allah yang suci, disanjung sembah selamanya, surga bumi punya nyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah
kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Ya, Syukur kita panjatkan bersama-sama kehadirat Tuhan yang telah memimpin dan menuntun dalam ibadah kita hari ini, bahkan di acara perjamuan kudus kita hari ini. Bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu pamit berdiri. Kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, yang oleh kehadiran dan pimpinan Tuhan yang telah menyertai ibadah kami hari ini, secara khusus pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang bisa kami lakukan di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya ini boleh memberikan sukacita kepada kami semua, meskipun dalam ibadah yang sangat terbatas, tidak bisa terkumpul bersama-sama di gereja. Tapi biarlah Tuhan, ini semua tidak mengurangi sukacita kami. Jika sebentar kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini, biarlah kiranya Tuhan menyertai setiap kami, semua kegiatan dan aktivitas kami. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat duduk, mari kita amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.